Warasatul Anbiya yang disebutkan ulama pewaris Nabi jangan sembarangan. Kita terlalu cepat. Warasatul Anbiya, hadis itu hadis penugasan, bukan hadis sanjungan. Saya lihat di Indonesia hadis itu terlalu dipakai untuk sanjungan. Ketika kita datang ke satu daerah lalu ingin dihormati, tempat tidurnya yang baik, makanannya. Kenapa Pak harus begitu? Oh, warasatul anbiya. Saya adalah pewaris Nabi, harus dihormati saya. Bukan begitu dulunya, bukan begitu. Hei, kamu tersanjung, bukan. Tugas, hei orang yang ahli ilmu, engkau pewarisku, ikuti jejakku. Kamu harus kerja keras, berjuang dan ikhlas. Kadinya, karena itu disyarahi dalam Dalilul Falihin yang disebutkan al ulama warasatul anbiya, 4 sifat: ilman, wa amalan, wa kamalan, wa takmilan. 4. Ilman, ilmunya, wawasannya. Yang disebutkan wawasan Muhammad itu bagaimana? Wawasan Nabi Muhammad adalah Quran secara utuh. Sedangkan Al-Quran ma farratna fil kitab min syai', tidak ada yang kutinggalkan dalam Al-Quran. Semua pengetahuan beliau tahu gitu. Ya, supaya kenapa daya ulama di Indonesia menjadi kecil? Karena pengetahuannya terlalu sedikit. Disebut luas ilmunya oleh orang bodoh gitu. Saya berani loh mengatakan, maaf, beribu maaf, Indonesia dalam hal ilmu bila disandingkan dengan Timur Tengah, kita kaki 5, Pak. Bukan pabrik, bukan grosir, bukan toko, kaki 5, Pak. Aya kata Al-Quran, banget teuing ku kata Al-Quran, teu daek diajar nu sajian. Terlalu merasa bangga dengan hifdznya. Hadis, ilmu alat sama aja. Ayo padukan. Saya sebut the man of 9 dimension. The man of 9 dimension. Kita bentuk zutisah, manusia 9 dimensi. Bebekalanana ya taala. Torikohnya bagaimana, sakopahnya, budayanya bagaimana, iktisodiyah, ekonominya, Pak. Jangan sebut kiai tidak ekonomi. Wah, cenah jangan jajan mah. Naon bisnis nak? Saya mau bisnis. Santri ya najan can loba lah kurang lebih karek 300-an, daharna diurus di dapur. Nah itu sama aja dengan pengusaha restoran kan, catering itu dari proporsi ada lebih 1.000-2.000 perak lah keun meuli paralon, itu bisnis itu. Wirid itu bisnis, wirid. Sholawat 4.444 yang jemar rizki, bisnis. Artinya ada transaksi pertukaran tau. 40 poe puasa, waqiah 40 balik saputing. Tambahan kuduan nu panjang, pada asar 14, bisnis. Ya. Jadi tasawuf tidak harus miskin. Bisika beneran encan sejahtera, sabar. Obatna sabar, bari berupaya, mun geus sejahtera syukur. Tidak ada perintah bahwa tasawuf harus miskin. Orang bertasawuf ada yang masih miskin gitu, ada yang sudah sejahtera gitulah. Yang masih miskin sabar dan berjuang, lain kieu tah kitunya tasawuf pemeuning kitu kudu miskin. Naon eta nu bala leunghar jadi goreng hate. Tapi rek aya kegiatan naon pan barang penta. Pagujud ya. Dioyok, dilebok. Jangan begitu, Pak. Ini sudah hikam ini. Saya sudah masuk ke hikam. Perbaikan pemikiran. Tasawuf di Indonesia dibontang-banting, diacak-acak, diobok-obok sehingga kesannya rajat. Pemerintah tidak tertarik dengan tasawuf. Kenapa? Sebab tasawuf ngajak anak kemiskinan. Pemerintah ingin mensejahterakan bangsa, tasawuf ingin memiskinkan bangsa. Puguh pagujud. Fungsi saya di situ, Pak, terus terang. Saya orang bodoh yang sedang merubah image. Mimiti dari diri pribadi heula.
mung bahwa tasawuf dianggap balangsak tuh. Lah kurang-kurang nak kayak mobil lah urusan nganyuk yang kontan kan ada tadi merekan iya ya rata-rata nu gaul jeung anak baru mobil jeung naon hese beli mobil zaman ayeuna lah buka duit 10 juta ge ngajingjing mobil asal bayarannya cing bener asa mah teu resep ka aya unsur renten ari kredit teh nganyuk atuh nyebutna gitu hargana saanu gitu geus jadikeun hargana saanu atur-atur lah pikirnya saya mah nggak pakai mobil pajajan nggak mau ngapung atuh esok sok bismillah nah anda yang tembus sampai ada kemana-mana nggak perlu kendaraan langsung bismillah cek nepi ayo gitu henteu boga henteu jadi balangsak ayo saya jangan mulai kana dunya jebret-jebret tapi perlu gitu susah tanya hari panjelma gitu pagujud dia pagujud ya ayo buktikan saya mah geus teu perlu kendaraan punya kendaraan yang lebih pajajian apa sajadah tuh karena dikirnya sudah full bismillah seng cara Nabi Sulaiman ayo atuh kitu hese henteu dia anak sabaraha kali nyoba aku ana sajadah ditincak haye tuh dahpung haye sajadah ngapung teu daekeun sajadah aing mah cek sajadah memang sia jelema careuh nyaho sia bego euy cek urang ke sajadah era euy gitu ya hayo kembalikan kekuatan nggak perlu teknologi kalau tasawuf benar-benar diamalkan sampai orangnya ke martabat kun payakun kun minhu kun minhu kun minni kun minhu kun dari aku kun dari Allah kun minka kun minhu kun dari anda adalah kun dari Allah itu yang disebutkan manunggaling kaulah Gusti sifat Allah telah dilimpahkan menjadi sifat anda kemampuan Allah dilimpahkan setetes kepada anda ini yang harus dikejar ini yang ditakuti Yahudi Nasrani kalau umat Islam bangkit lagi seperti itu susah ngalawana ditembak ke pesawat di luhur dibom bom kehanap jadi danas dari atasnya bom ke bawah jadi nenas di Aceh terjadi dulu dengan karomah zikir ini harus bangkit lagi bukan dongeng ini harus anda harus bisa Pajajan belum bisa nggak apa-apa si tolol ini sebut aja orang tolol orang gagal ini tapi gagal-gagal mengantar anda saya ya jangan puji saya orang gagal tapi saya lumayan menyelami lagi lautan untuk mengambil pengetahuan mutiara saya ambil oh iya benang deui tah hikam nu sabenerna kieu euy wah andalah yang maju nanti lain luhan lain balik ti dia ayo hayang ngomong-ngomong hikam aja jangan jajan da eta mah sambal udah omongkeun tiris dia omongkeun jangan jajan pembahasan teu perlu kikituan buktikan merahmu buktikan merahmu keberanian anda saya ingin dengar waduh di Bandung aya amar ma'ruf nahi munkar bulan Ramadan sakabeh anu buka puasa orang-orang yang berbuka tanpa udzur syara rapat bibirna kabeh gara-gara eta ada santri hikam gitu ini bukan dongeng harus itu wajib itu wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan pidato saudara-saudara sekalian pidato kudu salah satu amar ma'ruf pidato tapi ya namanya juga pidato sisirian bebereketekan nyerekan batur